Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Perkenolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami sangat bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu, untuk segala apa yang kami terima dalam hidup kami. Untuk malam ini kami ingin bersyukur, memuliakan, memuji Engkau di dalam firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita hari ini Kamis 15 Januari 2026 sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari Injil Matius pasal yang keempat ayat 23 hingga ayat 25, dan yang menjadi pembimbing ayat 23. Demikian firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, teks ini berdiri sebagai semacam ringkasan manifesto pelayanan Yesus yang menyekapkan apa yang terjadi ketika Allah mulai memerintah di tengah dunia yang terluka. Yesus digambarkan berkeliling di seluruh Galilea. Kata ini penting karena menunjukkan bahwa kerajaan Allah tidak bersifat statis atau terpusat pada satu kota sakral. Yesus tidak menunggu orang datang kepadanya. Ia bergerak mendatangi manusia. Allah tidak berdiam di pusat kekuasaan religius atau politik, melainkan berjalan di wilayah pinggiran, di daerah yang sering dipandang rendah secara teologis dan sosial. Galilea adalah wilayah campuran kurang murni menurut standar Yerusalem. Justru di sanalah Yesus memulai pelayanannya. Ini menegaskan bahwa kerajaan Allah hadir pertama-tama bukan bagi mereka yang merasa paling layak, tetapi bagi mereka yang paling membutuhkan. Pelayanan Yesus digambarkan dengan 3 kata kerja yang sangat saling berterkait: mengajar, memberitakan Injil Kerajaan, dan menyembuhkan segala penyakit serta kelemahan. Ini bukan 3 kegiatan terpisah, melainkan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pengajaran Yesus membentuk cara berpikir, pewartaan kerajaan membentuk orientasi hidup, dan penyembuhan memulihkan realitas konkret manusia. Dengan demikian, Injil menurut Matius menolak iman yang hanya berhenti pada ranah batin atau intelektual. Kerajaan Allah menyentuh pikiran, iman, tubuh, relasi, dan struktur hidup manusia secara menyeluruh. Pengajaran Yesus di rumah-rumah ibadat menunjukkan bahwa ia masuk ke dalam ruang religius yang sudah ada, tetapi dengan isi yang baru. Ia tidak sekedar mengulang tradisi, melainkan mengisinya dengan otoritas ilahi. Namun inti pewartaannya bukan hukum tambahan, melainkan inti kerajaan. Kerajaan Allah bukan sekedar konsep masa depan, melainkan realitas yang sedang hadir. Ini berarti Allah sedang mengambil alih kendali dunia yang rusak, bukan melalui kekerasan, tetapi melalui pemulihan. Pewartaan ini mengandung kabar baik karena Allah tidak menyerah pada dunia dan tidak menyerah pada manusia. Penyembuhan yang dilakukan Yesus memiliki makna jauh lebih dalam daripada mukjizat fisik. Matius secara sengaja menekankan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini mencakup penderitaan yang bersifat medis, sosial, dan eksistensial.
Dalam konteks dunia kuno, penyakit sering berarti keterasingan, stigma, dan pemusatan relasi sosial, pemutusan relasi sosial maupun religius. Dengan menyembuhkan Yesus bukan hanya memulihkan tubuh, tetapi mengembalikan martabat manusia. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah ruang di mana manusia dipulihkan menjadi dirinya yang utuh. Daftar orang-orang yang datang kepada Yesus sangat penting secara reflektif. Mereka yang sakit, yang kerasukan, yang epilepsi, yang lumpuh, semua adalah representasi dari manusia yang kehilangan kendali atas hidupnya. Injil tidak menyembunyikan fakta bahwa dunia dipenuhi oleh penderitaan yang kompleks dan seringkali tidak bisa dijelaskan secara sederhana. Namun pesan utamanya bukan pada jenis penyakit penderitaan atau penyakit itu sendiri, melainkan pada fakta bahwa semua dibawa kepada Yesus. Kerajaan Allah dimulai ketika penderitaan fisik tidak lagi disembunyikan, tetapi dihadapkan kepada Allah. Reaksi orang banyak yang mengikuti Yesus dari berbagai wilayah, Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, bahkan dari seberang Yordan, menunjukkan daya tarik kerajaan Allah yang melampaui batas geografis, etnis, dan religius. Ini bukan sekedar ketertarikan pada mukjizat, tetapi tanda bahwa manusia merindukan sesuatu yang tidak mereka temukan dalam sistem yang ada. Ketika Yesus hadir, ada resonansi batin yang menarik orang untuk mengikutinya, meski mereka belum sepenuhnya memahami siapa dia. Kerajaan Allah memiliki daya tarik karena ia menjawab kerinduan terdalam manusia akan makna, pemulihan, dan harapan. Namun secara tajam teks ini juga mengandung peringatan implisit. Banyak orang mengikuti Yesus, tetapi belum tentu semua menjadi murid sejati. Mengikuti karena kebutuhan belum tentu sama dengan mengikuti karena penyerahan diri. Injil Matius sengaja menempatkan perikop ini tepat sebelum khotbah di bukit, seolah-olah Matius ingin berkata, daya tarik Yesus akan mengumpulkan banyak orang, tetapi kerajaan Allah akan menantang mereka untuk berubah secara radikal. Penyembuhan dan pengharapan bukan akhir, melainkan pintu masuk menuju tuntutan hidup baru. Teks ini menantang setiap bentuk spiritualitas yang nyaman tetapi tidak berbelas kasih, yang benar secara doktrinal tetapi hadir bukan sebagai hakim yang menjaga jarak dan jauh dari penderitaan. Pada akhirnya perikop ini menyatakan bahwa di dalam Yesus Allah hadir bukan sebagai hakim yang menjaga jarak, melainkan sebagai raja yang turun tangan. Kerajaan Allah bukan ide abstrak, melainkan realitas yang bisa dirasakan. Kabar baik didengar, kebenaran diajarkan, tubuh dipulihkan, dan harapan dibangkitkan. Di mana Yesus hadir, hidup tidak lagi harus dibiarkan rusak apa adanya, karena Allah sedang bekerja untuk menjadikannya utuh kembali. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu, atas sukacita, atas pemulihan dan pertolongan-Mu yang tidak pernah berhenti. Betapa Engkau selalu setia dengan janji-Mu, tetapi kami sering mengingkari janji kami. Biarlah Roh-Mu yang menguatkan kami untuk selalu setia mengikuti Engkau, dan hidup kami akan memperlihatkan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap tindakan kami. Terima kasih. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang Saya, Bibel Flora Beria Partide, mengucapkan selamat Hari Natal 2025 25 Desember 2025 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2026. 1 Januari 2026. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.